Shalom, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan Yesus murah hati, pada jam dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau membaca dan merenungkan dari sedikit firman kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan Yesus Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberikan kami ketenangan Bapa, telinga pendengaran Tuhan Yesus, agar apa yang kami baca dan dengar Tuhan Yesus jangan berlalu begitu saja, tetapi menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang saya pilih terdapat dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Ayat yang ke-17, tetapi takut akan Tuhan senantiasa. Di ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir atau bimbang untuk memikirkan masa depan kita yang ada, karena janji Tuhan kepada umatnya yaitu kepastian akan masa depan yang cerah, seperti tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pernyataan ini sungguh ada dan tidak akan hilang. Adalah sebagai penegasan bahwa masa depan itu adalah suatu yang pasti, atau suatu komitmen yang betul-betul kita harus memperjuangkannya. Bukan pernyataan untuk sekedar menghibur atau sebuah perkataan yang hanya semata untuk menjadikan masa depan yang cerah sebagai milik. Yang pasti kita harus memperhatikan bagaimana hidup kita di masa sekarang ini, bukan terpaku atau berorientasi pada masa lalu. Menjadikan masa lalu hanya sebagai pelajaran, bahan evaluasi, atau apa yang kita telah pelajari dalam masa lalu. Perlu kita memperhatikan hal-hal positif yang ada. Bila mana hal-hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi sebuah pedoman atau dorongan ketika kita melangkah ke masa depan yang akan datang. Apapun yang kita lakukan, kita mengundang Tuhan untuk ada di kehidupan kita, tentunya kita akan turut berproses dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, mau masa sulit, mau masa senang atau susah, Tuhan tetap ada di hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita setitik pun. Karena apapun yang Tuhan rencanakan, apapun yang Tuhan rancangkan, bukan untuk mencelakakan, tetapi menandakan sebuah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Baik, di ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebuah pernyataan dari suara Tuhan sendiri bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Baik kita sebagai manusia, tentunya kita lemah. Kita tidak mampu untuk berjalan sendirian. Tetapi jikalau Tuhan ada di pribadi kita, Tuhan ada di sisi kita, apapun yang terjadi Tuhan akan tetap menolong kita. Dengan kesedihan, dengan sebuah sukacita, air mata, Tuhan akan memperhitungkan semua itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita setitik pun. Jadi kebimbangan kita, kekhawatiran kita belum tentu menyelamatkan kita. Tapi dengan tekun, dengan iman, pengharapan, kesabaran, maka setiap doa-doa kita untuk menggapai apa yang kita mau dalam masa depan lewat pendidikan atau masa depan lewat pekerjaan, Tuhan akan siapkan yang terbaik. Adalah sebagai contoh dari Rasul Paulus yang berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, yang ada dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan di masa sekarang inilah yang menentukan
akan seperti apa masa depan kita nanti. Janji masa depan yang cerah adalah pasti bagi orang yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, atau hidup dalam ketekunan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam berpegang teguh pada janji Tuhan. Hidup takut akan Tuhan menunjukkan kepada rasa hormat kepada Tuhan. Wujud rasa hormat itu adalah melalui ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan memiliki ketekunan atau memiliki janji itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu terdapat dalam Mazmur 37 ayat 18 dan 23. Karena sebuah janji yang telah diungkapkan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apapun yang dia ungkapkan, meskipun dalam masa kesulitan, dalam keputusasaan, biarlah kita memperoleh kasih setia itu sendiri, agar apa yang telah dijanjikan dalam kehidupan kita pribadi kita masing-masing jangan membawa kita kepada kebimbangan, kegelisahan, dan kekhawatiran kita akan janji Tuhan. Tetapi berpengharapan dan terus bersabar untuk menanti janji itu akan digenapi. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa apapun yang Tuhan ungkapkan, apapun yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, belum tentu semuanya itu akan berlalu, belum tentu semuanya itu akan dibatasi. Bila mana hidup kita terus berseru berserah hanya kepada Dia. Karena proses demi proses, bila mana Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita perlu untuk menyadari bahwa aku ini adalah milik Tuhan. Karena kehidupanku ada milik Tuhan sendiri. Tiada pun seorang pun di dunia ini untuk membatasi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 8 bahwa apa yang Tuhan bukakan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya, baik masa sekarang, masa lalu maupun masa yang akan datang. Karena itu, jangan hanya bermimpi tentang masa depan yang cerah, tetapi kita juga harus mengupayakan untuk melepaskan atau membebaskan diri dari kebiasaan buruk yang terjadi di masa lalu atau masa sekarang ini. Karena kita perlu menantikan masa depan yang cerah yang Tuhan nantikan atau Tuhan izinkan bagi kehidupan kita, bukan berarti tidak bisa berjuang atau berproses bersama Tuhan. Tapi kita dapat mengundang Tuhan untuk ada di kehidupan kita pribadi, agar apa yang Tuhan izinkan dalam kita pun hidup lewat masa depan atau apapun yang kita cita-citakan ke depannya, biar Tuhan sendiri yang menolong kita. Dan kita harus percaya dan mengimani bahwa masa depan itu sungguh ada, tanpa ada keraguan apapun atau kebimbangan apapun yang kita pelihara dalam pribadi kita lewat pikiran kita, hati kita, yang terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Apapun kekhawatiran kita, apapun kelemahan kita, biarlah Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas pribadi kita masing-masing, agar apa yang kita raih boleh berjalan dengan lancar. Dan kita pun harus merealisasikan masa di depan itu menjadi kenyataan. Kita harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dalam Yakobus 2 ayat 17. Apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita baca setiap hari tentang firman Tuhan, maka kita perlu untuk melakukannya sebagai contoh atau pedoman bagi masa depan kita. Kita harus beriman dan terus berpegang teguh dalam apa yang Tuhan telah firmankan kepada kehidupan kita. Karena kita sebagai umat Kristen, maka kita perlu untuk belajar dan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin dari firman Tuhan di Amsal 23 ayat 17-18 itu menjadi sebuah pedoman yang baik, yang dimana kehidupan kita yang terus dan terus dihimpit lewat masa lalu atau kebiasaan buruk yang terus mengikat kita dalam pribadi kita masing-masing, biarlah dengan kasih Tuhan, Tuhan tetap menolong kita
dan tetap memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Teruslah berdoa dan terus beriman, karena Tuhan selalu ada dan menyertai. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita setitik pun. Bila mana kita berseru dengan hati dan penuh beriman, maka Tuhan sendiri akan hadir dalam pribadi kita masing-masing. Dan takut akan Tuhan adalah kunci utama meraih masa depan yang cerah. Takut akan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita dapat berproses bersama-sama dengan Dia. Karena sebuah perjuangan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini untuk terus mengajarkan kita, untuk terus membimbing kita dan mendorong kita ke jalan yang lebih baik. Dan Roh Tuhan dapat memberkati kita lewat firman-Nya bagi kita. Amin.